Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Adi Aki Ngobrol Duit. Dan di video ini aku mau share ke teman-teman semua tentang ceritaku waktu mengikuti kompetisi Indonesia Teacher Prize Award 2020 sampai puji Tuhannya bisa memenangkan kompetisi ini. Jadi Indonesia Teacher Prize Award merupakan kompetisi yang diadakan oleh Ruang Guru dan juga Skill Academy. Jadi di kompetisi ini yang mengikuti adalah guru-guru se-Indonesia. Aku sendiri pun aku nggak menyangka bahwa aku bisa ikutan acara ini dan juga bisa memenangkan acara ini. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan gitu. It's like grace of God. Nah, aku mau cerita dulu ya, kok bisa aku ikut kompetisi ini. Jadi seperti kita tahu bahwa di tahun 2020 kan pandemi mulai terjadi di Indonesia sekitar bulan Maret kan, sehingga seluruh pekerjaan itu hampir dilakukan di rumah. Waktu itu aku tuh sedang buka Instagram dan di Instagram itu adalah sponsor ITP ini, Indonesia Teacher Prize ini, lalu aku klik. Ini apaan sih? Ternyata ini adalah kompetisi mengajar untuk guru-guru se-Indonesia. Nah, aku kan lihat kan, wah ini kelihatannya bagus nih, cuman kelihatannya aku tuh nggak bisa ikut karena secara background pendidikan aku itu di bidang keuangan kan, di bidang finance, dan aku juga tidak punya background pendidikan S1 untuk misalnya pelajaran matematika SMA ataupun fisika ataupun kimia, seperti itu kan aku nggak punya. Jadi ya udah, kelihatannya ini aku nggak bisa ikut nih, tapi aku tetap scrolling aja gitu. Ternyata sungguh ada kategorinya, itu kategori untuk SD, kategori untuk SMP, ada kategori SMA. Tapi ternyata juga ada kategori untuk motivasi dan inspirasi. Dan ternyata juga di bagian yang paling terakhir ada kategori baru, yaitu adalah kategori profesional. Kategori profesional ini baru pertama kali dikompetisikan di Indonesia Teacher Prize Award 2020. Jadi di kategori ini itu bukan hanya untuk guru-guru SD, SMP, SMA dan juga mungkin yang motivasi dan inspirasi, tetapi untuk kaum profesional yang mau ikut juga bisa. Jadi ada pemasaran, waktu itu ada bisnis dan keuangan, ada desain, ada sistem informasi kayak golongannya programming, kayak gitu, public speaking, dan masih banyak lagi. Jadi kaum profesional tuh bisa ikut. Nah, tahu itu berarti aku merasa bahwa wah, aku bisa ikutan nih, ambil yang kategori profesional karena di sini ada sub kategorinya adalah business and finance gitu. Akhirnya ya udah deh, aku coba aja daftar. Jadi untuk kita daftar seleksi awal itu tidak ada biayanya, tetapi kita tuh diminta untuk membuat video pengajaran selama 15 menit yang tidak diedit sama sekali. Jadi nggak perlu dikasih tulisan-tulisan, nggak usah di-cut kayak gitu, bener-bener raw video. Waktu itu aku ingat banget bahwa videonya itu harus di-upload sebelum tanggal 15 Mei. Jadi setelah aku daftar itu aku nggak langsung buat videonya, tapi ya udah deh nanti aja. Sampai akhirnya sudah mau deadline ini baru inget, wah aku waktu itu sudah daftar ITP nih. Sekarang aku harus submit sebelum 15 Mei. Aku kira-kira buat video apa? Akhirnya aku buat video tentang time value of money atau konsep waktu uang. Akhirnya aku buat dan ternyata buat video 15 menit tanpa edit itu susah banget. Kenapa? Karena selama 15 menit itu kita itu benar-benar harus menjelaskan materi dengan benar, tidak ada salah kata sama sekali karena tidak bisa diedit. Kalau waktu aku buat video ini ada yang salah kata, aku bisa cut dan aku bisa sambungin lagi. Tapi di video itu aku benar-benar nggak bisa, harus lancar 15 menit. Kalau misalkan nih di menit yang ke-8 itu salah, aku akan ngulang lagi dari pertama. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa, dicoba aja. Setelah itu selesai, akhirnya aku tuh upload pengumpulan untuk video penyisihanku. Ini adalah cuplikan dari video penyisihanku. Adalah konsep nilai waktu uang atau time value of money. Mungkin Anda semua yang melihat video ini saat sedang lapar menjadi tambah lapar melihat mie ayam ini. Future value sama dengan present value kali 1 tambah I pangkat N. Well, ternyata setelah aku submit, babak penyisiannya itu diundur sampai tanggal 30 Juni. Jadi sebenarnya masih ada 1,5 bulan lagi. Tapi ya udah deh, aku sudah submit kok, dan sebenarnya kita tuh bisa untuk merevisi.
Cuman aku mikir bahwa wah sudahlah, yang kemarin itu sudah lumayan oke kok, ya udah deh nggak apa-apa. Kalau misalkan memang lolos ya puji Tuhan, kalau enggak ya memang belum jalannya aja gitu kan. Sampai akhirnya 30 Juni itu benar-benar close dan dikasih tahu bahwa pengumumannya kurang lebih akan ada di awal Agustus atau setelah 31 Juli. Dari situ ya udah, aku nggak nunggu apa-apa, nggak kepikiran tentang hal itu juga, ya tetap kerja seperti biasa gitu. Sampai akhirnya di awal Agustus itu mulai dipost bahwa proses penjurian sudah berlangsung dan akan diumumkan segera siapa yang akan masuk semifinal. Nah dari situ tuh aku baru tahu juga bahwa ternyata di kategori profesional itu yang ikut kurang lebih, katanya sih ya, aku kurang tahu exactly, sekitar 2000 something gitu. Dan aku mikir, wah ini semifinal diambil berapa aja aku nggak ngerti. Dan untuk bersaing dengan sebegitu banyak orang gitu ya, itu kok rasanya agak susah juga. Karena apalagi kategorinya adalah kategori profesional di mana semua orang itu bisa ikut. Kalau misalnya kategori SD gitu ya mungkin guru-guru SD aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kategori profesional kan lebih luas juga. Dan aku sudah nggak expect terlalu tinggi, cuman aku doa aja sih Tuhan kalau misalkan memang jalannya ya aku masuk, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ingat banget, aku tuh lagi di gereja, terus aku tuh terima email yang isinya congratulations that you can go to semifinal. Wah di situ aku merasa kayak wow, gila ini sungguhan tah gitu. Bersyukur banget aku bisa masuk ke semifinal. Dan ternyata yang masuk semifinal di kategori profesional itu memang paling banyak, itu 18 orang. Dari situ aku excited banget nih. Terus akhirnya kita ada technical meeting semifinal. Semifinalnya itu kalau nggak salah 29 sampai 30 Agustus selama 2 hari. Jadi waktu semifinal itu sebenarnya kita nggak ngakuin apa-apa, cuman kita itu mendengarkan workshop. Kita tuh dibekali banyak hal terkait tren pengajaran saat ini, terkait public speaking, terkait personal branding. Pokoknya itu materi-materi yang sangat bermanfaat. Di workshop hari pertama yaitu tanggal 29 Agustus, kita tuh disuruh untuk submit video semifinal. Video semifinal ini adalah video baru yang kita buat, bukan video penyisian tadi ya, tapi video baru dengan topik yang sama dengan penyisian. Jadi kalau di penyisian aku pakai konsep time value of money, di semifinal juga harus pakai time value of money. Cuman durasinya dipotong. Kalau yang kemarin 15 menit maksimal, sekarang maksimal 10 menit, sama juga tanpa edit. Selain itu juga, kita juga harus submit rencana pembelajaran. Jadi dari video yang aku presentasikan itu, kita buat rencana pembelajarannya, itu disubmit juga di tanggal 29 itu. Besoknya, di hari yang kedua, tanggal 30 Agustus, kita juga dapat beberapa workshop yang menurutku sendiri itu sangat-sangat berguna buat aku pribadi, dan juga pengumuman semifinal. By the way, dari semifinal ini akan dipilih 4 orang yang akan masuk ke babak final untuk masing-masing kategori. Jadi 3 orang ini akan dipilih dari juri, yang 1 ini berasal dari vote. Jadi buat peserta dengan vote tertinggi dari masing-masing kategori akan langsung melaju ke babak final tanpa harus dipilih oleh dewan juri. Di hari sebelumnya, tanggal 29 itu diumumkan hasil vote sementara. Dan puji Tuhan waktu itu aku dapat vote tertinggi di kategori profesional. Oleh karena itu aku tuh terima kasih banget sama banyak orang yang sudah ngevote aku. Sampai akhirnya waktu itu aku bisa dapat vote yang tertinggi. Nah cuman itu bedanya tipis banget sama yang nomor 2. Jadi akhirnya aku benar-benar share di Instagramku, share di grup-grupku, minta tolong untuk vote, bantu vote aku agar bisa masuk ke babak final. Sampai akhirnya tanggal 30 itu diumumkan 4 orang yang masuk ke final, dan kategori profesional itu diumumkan paling terakhir, dan aku diumumkan masuk final itu paling terakhir juga. Jadi istilahnya dari 8 kategori, karena tiap kategori itu ada 4, ada 32 finalis nih. Aku itu diucapin paling terakhir sendiri, yaitu nomor 32. Dan yang terakhir, Adi Kurniawan. Bersyukur banget ya pokoknya, dan aku merasa bahwa pertolongan Tuhannya itu luar biasa gitu. Kalau tanpa pertolongan Tuhan mungkin aku nggak akan bisa sejauh ini gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke babak final. Di babak final aku harus membuat video lagi, video final dengan topik yang sama. Berarti aku harus membuat video dengan topik time value of money. Tapi maksimal sekarang adalah 3 menit.
Di situ aku mulai mikir sih, gimana caranya untuk kompres materi yang 10 menit atau 9 menitan itu menjadi 3 menit. Dan video itu harus disubmit besok harinya, which is itu waktu itu hari Senin, dimana hari Senin itu adalah hari kerja. Benar-benar waktu itu aku harus bangun lebih pagi dari biasanya, harus nyusun, aku harus ngomong apa, harus take video juga, karena harus disubmit benar-benar jam 5 sore tanpa edit apapun. Karena nanti kita itu juga bakalan dipertemukan dengan editor-editor dari tim Ruang Guru. Jadi kita akan menjelaskan ke mereka kita mau video ini diedit seperti apa, aplikasinya seperti apa, gambar-gambarnya seperti apa, seperti benar-benar video pembelajaran. Di situ aku sangat excited karena aku tuh termasuk orang yang visual juga. Jadi ketika aku tuh melihat video yang tampilan gambarnya itu bagus, yang tampilan visualnya itu bagus, itu seneng banget. Jadi waktu aku dipertemukan dengan orang-orang hebat yang ada di Ruang Guru dan juga Skill Academy buat menjelaskan storyboard dari video aku, itu ya happy banget. Waktu itu dengan Mas Iben dan Mas Abu, dan mereka tuh sangat baik banget lah, sangat suportif banget pokoknya. Meetingnya sudah selesai dan mereka yang membantu untuk mengeditkan videonya. Setelah itu aku dikasih video akhirnya dan kita tuh boleh revisi 1 kali. Setelah revisi 1 kali maka video itu sudah video final yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, videonya ini buat apa? Videonya ini nanti akan dipresentasikan ke Dewan Juri yang menilai. Tetapi sebelumnya, sebelum ada sesi presentasi itu, ada sesi wawancara dengan juri. Waktu itu jurinya adalah Kak Rici Gunawan dan juga Kak Kartika dari Skill Academy. Kita diwawancara tentang personality kita, tentang pengalaman kita, tentang kemampuan mengajar kita juga. Dan di situ benar-benar deg-degan, tapi ya excited juga untuk ceritain experience yang aku sudah pernah lakuin gitu. Nah, setelah wawancara selesai minggu depannya, jadi berjarak 1 minggu, aku mempresentasikan hasil video pembelajaran aku. Waktu aku harus presentasi video pembelajaran itu bener-bener dagdikduk banget, karena aku tuh urutan yang terakhir, waktu itu nomor 4. Sedangkan teman-teman yang lain itu sudah harus presentasi dulu. Lihat video mereka tuh juga bagus-bagus banget, dan feedbacknya juga bagus-bagus. Di situ tambah makin deg-degan kan. Terus akhirnya aku mulai untuk present video aku. Kita akan berlanjut ke finalis terakhir untuk kategori profesional. Dari Jawa Timur, ladies and gentlemen, Kak Adi, dan inilah dia video belajarnya. Tahukah Anda bahwa sebenarnya uang Anda di tabungan mengalami penurunan nilai? Serius? Ya, hal itu berkaitan dengan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nah, dari situ pas hook-nya sangat strong. Dan setelah itu bikin saya sebagai audiens merasa saya mau dengerin terus sampai akhir. Nah, that is a very good example of a very good learning video. Nah, dari situ aku bersyukur banget kalau feedbacknya itu sebagian besar itu baik, dan waktu dikasih tahu ketika I start the video with strong argument, itu jujur di situ aku merasa benar-benar itu hikmat dari Tuhan sih. Karena waktu itu waktu aku membuatnya juga dalam waktu yang sangat mepet, dan tiba-tiba ide itu terlintas saja. Oke, openingnya aku mau pakai kalimat ini. Pokoknya aku mau pakai kalimat ini gitu. Di momen itu jujur aku nggak tahu bahwa strong opening itu sangat-sangat diperlukan. Tetapi aku cuma pingin aja pakai opening ini. Ternyata itu kasih dampak yang luar biasa. Itu benar-benar hikmat dari Tuhan yang aku dapat sih. Dan aku merasa bahwa kalau kemampuanku sendiri itu sudah pasti nggak mungkin gitu. Dan aku juga dapat beberapa feedback yang menurut aku tuh sangat membantu dan mungkin seringkali aku lakukan. Oleh karena itu bisa jadi untuk perbaikan diri aku sendiri. Setelah itu semua, kita harus nunggu selama 1 minggu untuk pengumuman. Jadi pengumumannya sebenarnya itu September 2020. Cuma kita itu nggak boleh posting apapun dulu sebelum dari pihak Ruang Guru officially mengumumkan pemenang-pemenangnya. Di situ meskipun online ya, tapi menurut aku pribadi, tim Ruang Guru dan juga Skill Academy itu prepare-nya tuh luar biasa. Mereka tuh bisa prepare acara ini yang online, tapi kerasa banget vibe-nya, kerasa banget ini kayak offline gitu. Waktu result pun itu keren banget pokoknya. Dari situ aku doa dan bilang, Tuhan kalau misalkan menang ya puji Tuhan, kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa gitu.
Dan ya puji Tuhan banget kalau ternyata aku tuh bisa dapat juara 1 Indonesia Teacher Prize Award 2020 kategori profesional. Dua peserta terakhir, siapakah yang akan menjadi juara 1 kategori profesional? Antara Adi dan Anissa. Juara 1 untuk Indonesia Teacher Prize kategori profesional adalah Adi Kurniawan Yusuf dari Surabaya. Juga dan juara 2 Anissa Pratiwi dari Surabaya. Jujur kata aku nggak pernah nyangka ini sebelumnya kalau Tuhan tuh bisa bawa aku sampai sejauh ini. Intinya adalah aku tuh bersyukur banget sih sama guidance-nya Tuhan, sama pertolongannya Tuhan, selama aku ikut kompetisi ini. Aku nggak pernah menyangka sebelumnya bahwa aku tuh bisa memenangkan kompetisi ini. Ikut pun aja nggak bayangin sebelumnya, apalagi menang gitu. Tapi Tuhan benar-benar buka jalan yang luar biasa sampai akhirnya ya bisa memenangkan Indonesia Teacher Prize Award ini. Jujur di ITP ini aku benar-benar belajar banyak hal, khususnya tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang baik, bagaimana caranya mengajar dengan stay related dengan tren-tren saat ini, dan itu aku dapat banget sewaktu workshop dan juga sewaktu penjurian. So aku mau ngucapin terima kasih yang luar biasa buat tim dari Indonesia Teacher Prize Award, tim dari Ruang Guru, tim dari Skill Academy yang sudah prepare acara ini dengan luar biasa. As I mentioned bahwa aku dapat banyak sekali pembelajaran melalui acara ini. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya mimpi, kalau kalian punya keinginan, kalian ingin sesuatu yang kalian achieve, juga tetap kejarlah itu. Nah buat teman-teman semua juga ada satu pembelajaran juga yang aku dapatkan ketika mengikuti Indonesia Teacher Prize Award ini. Ketika kita melakukan sesuatu hal, even it is small thing ataupun itu great things, tetap lakukan dengan maksimal karena kita nggak akan tahu kapan kesempatan itu bakalan datang. Dan jangan lupa kita juga bawa dalam doa karena we do our best and God do the rest. Tetap semangat semuanya dan tetap menginspirasi.